Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amifatullah Muslim dan saya ingin menjelaskan dan memperkenalkan saudara-saudari kepada Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein adalah seorang filsuf yang dilahirkan di kota Wina, yaitu di Austria Hungaria, atau di Austria saja kalau di negara modern ini ya, di dunia modern ini. Ludwig Wittgenstein, dia awal mulanya dia suka belajar tentang mesin terbang atau aeronautika, dan saat dia belajar tentang mesin terbangnya atau mesin aeronautikanya, dia menjadi penasaran tentang matematika dan kerangka-kerangka yang ada di dalam matematika sampai ke dasarnya. Dan apa dasar matematika itu? Itu adalah logika. Dan penasarannya terhadap matematika, terhadap teknik, terhadap logika, itu membawa Ludwig Wittgenstein ke Inggris, ke Cambridge, untuk belajar logika sebagai disiplin dia, sebagai major dia. Dan dia digurui oleh Bernard Russell. Dan saat Bernard Russell melihat Ludwig Wittgenstein, dia menyadari di saat itu juga bahwa Ludwig Wittgenstein akan membuat hal-hal yang sangat bagus ke dunia. Dia akan mengungkapkan hal yang sangat penting ke dunia ini. Dan apa hal yang penting itu? Dan disinilah kita belajari hal yang membuat Ludwig Wittgenstein menjadi anak teknik biasa, menjadi seorang filsuf paling penting, salah satu filsuf paling penting di abad ke-20. Salah satu karya Ludwig Wittgenstein itu adalah Tractatus Logico-Philosophicus. Buku ini ditulis saat dia sedang bertugas di Perang Dunia Pertama. Dan jika kalian tahu sejarah, Austria-Hungaria perang dengan Prancis, Rusia, Inggris. Ada tuh sejarah Perang Dunia Pertama. Dan Ludwig Wittgenstein, dia berperan sebagai tentara saat perang itu. Dan buku Tractatus Logico-Philosophicus diterbitkan pada tahun 1921. Dalam karya tersebut, Wittgenstein berusaha menjelaskan hubungan antara bahasa dan dunia. Ia berargumen bahwa kalimat-kalimat bermakna karena ia memetakan atau mencerminkan fakta-fakta yang ada di dunia. Menurut Wittgenstein, di dalam buku Tractatus Logico-Philosophicus, dunia itu terdiri atas fakta dan bukan benda, dan bahasa itu menggambarkan fakta-fakta itu. Logika adalah struktur yang memungkinkan hubungan antara bahasa dan fakta-fakta tersebut. Banyak masalah filsafat muncul karena penyalahgunaan bahasa. Kalimat terakhir dalam karya tersebut menjadi salah satu kutipan paling terkenal dalam sejarah filsafat. Dan kalian mau tahu apa ya kalimat tersebut? Apa quotes yang diberikan oleh Ludwig Wittgenstein? Tentang apa yang tidak dapat dibicarakan, kita harus diam. Dan apa maksudnya? Apa maksud Wittgenstein tentang kalimat itu? Maksudnya adalah bahwa
ada hal-hal yang tertentu, misalnya nilai moral, makna hidup, pengalaman religius atau spiritual, atau bahkan keindahan yang tidak dapat dijelaskan secara tepat melalui bahasa logis. Hal-hal itu mungkin penting, tetapi tidak dapat dirumuskan secara ilmiah dan empiris. Setelah menyelesaikan buku ini, Wittgenstein bahkan sempat percaya bahwa ia telah memecahkan puzzle teka-teki seluruh masalah utama dalam filsafat. Tapi beberapa tahun kemudian, Wittgenstein mulai meragukan teorinya sendiri. Karena ia menyadari bahwa bahasa itu kompleks. Karena manusia itu kompleks. Manusia itu jauh lebih kompleks daripada sekedar alat untuk menggambarkan fakta. Ia melihat ketika orang menggunakan bahasa untuk bercanda. Ia melihat saat orang menggunakan bahasa untuk berdoa, untuk memerintah, bernyanyi, berjanji, bercerita, menghibur, bernegosiasi, bahkan untuk menyatakan cinta. Jadi bahasa ini sangat kompleks sekali dan tidak bisa dijelaskan oleh buku Tractus Logico Philosophicus. Dan ini membawa ia untuk berpikir dan dia pemikiran itu membawakan sebuah karya baru Wittgenstein. Di dalam karya baru Wittgenstein, dia mengemukakan ide yang revolusioner. Makna suatu kata tidak terletak pada definisinya, melainkan pada bagaimana kata itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana, kata permainan merujuk pada apa permainan? Apa itu permainan? Sepak bola, catur, petak umpet, permainan kartu, atau bahkan permainan video kayak GTA, Call of Duty, CS:GO, seperti itu. Tidak ada satu ciri tunggal yang dimiliki semua permainan, namun kita tetap memahami kata tersebut. Iya. Dan kita mengetahui apa yang dimaksud oleh permainan tersebut tergantung konteksnya. Misalnya ada orang lagi main bola, oh coba aku pengen lihat permainan itu, ya kita tahu maksudnya itu main bola, bukan main catur atau bukan main video game. Dan inilah salah satu konsep yang sangat revolusioner dalam filsafat bahasa dan logika. Dan ini dinamakan sebagai permainan bahasa atau language games. Menurutnya, bahasa bekerja seperti permainan. Setiap situasi sosial memiliki aturan dan penggunaannya sendiri. Bahasa di ruang sidang berbeda dengan bahasa di rumah. Bahasa ilmiah berbeda dengan bahasa puisi. Bahasa agama berbeda dengan bahasa matematika dan seterusnya. Karena itu, banyak perdebatan filosofis sebenarnya muncul ketika seseorang memakai aturan permainan bahasa yang salah. Bukan mencerminkan fakta, tapi menggunakan peraturan atau permainan bahasa yang salah. Contoh yang tadi saya bilang seperti permainan bola. Salah satu contohnya lagi, yaitu contoh kedua, biar paham semuanya. Misalnya saat saya bilang
ada udang di balik batu. Apa itu maksudnya? Apa memang saya bilang, oh ya ada udang di balik batu? Tentu saja tidak, itu adalah pepatah. Pepatah berarti ada sesuatu atau ada hal yang harus dicari. Itu arti kata pepatah udang di balik batu. Ada juga nasi sudah di bubur. Apa saya betul memang bilang nasi itu jadi bubur? Tidak, saya bilang bahwa hal yang sudah terjadi tidak bisa dikembalikan lagi. Dan itu adalah beberapa contoh permainan bahasa atau language game. Itu saja dari saya, Ami Fatullah Muslim, dan saya ber-NPM 231010301080.